Hai guys, kembali lagi bersama kita di channel Youth Voice of Truth. Dan kali ini kita ada tier list lagi yang nggak kalah menariknya dengan tier list di video sebelumnya. Pernah nggak sih kalian pas lagi asyik baca kisah-kisah di perjanjian lama, terus tiba-tiba kalian mikir, bentang, kok pola hidup tokoh ini mirip banget ya sama Yesus? Maksudnya bukan sekedar mirip kebetulan biasa, tapi ada pola berulang yang gila banget presisinya melintasi ribuan tahun sejarah. Nah, hari ini kita bakal ngebedah tokoh-tokoh perjanjian lama itu dan langsung kita susun aja ke dalam sebuah tier list tipologi. Sekarang pertanyaannya, apa semua kemiripan ini cuma kebetulan doang? Coba deh kalian bayangin pakai logika. Ada seorang pemuda yang dikhianati dan dijual sama saudara-saudaranya sendiri cuma demi beberapa keping perak. Terus di cerita lain, ada anak yang hampir aja dikorbanin sama bapaknya sendiri di atas gunung dengan kayu bakar. Belum lagi yang 3 hari 3 malam kejebak di dalam kegelapan pekat sebelum akhirnya bisa keluar hidup-hidup. Jujur aja, probabilitas rentetan kejadian ini tuh terlalu spesifik buat dibilang cuma kebetulan semata. Dalam dunia teologi dan akademik, fenomena ini diakui sebagai sebuah konsep yang sangat nyata. Dan di pembahasan kita kali ini, kita bakal meranking mereka semua secara objektif. Tapi sebelum kita masuk ke peringkatnya, kita mesti nyamain frekuensi dulu nih soal apa itu tipologi. Kata ini asalnya dari bahasa Yunani, typos, yang artinya cetakan atau pola dasar. Nah, kalau di dunia akademik, ada 2 kubu besar soal ini. Pertama, pandangan dari Patrick Fairbairn yang percaya kalau ini murni providensi ilahi. Jadi ibarat arsitek agung, Tuhan tuh emang sengaja naruh cetak biru ini ke dalam sejarah sejak awal mula. Kubu kedua dari Leonhard Gaupel. Ngelihat ini lebih sebagai metode penafsiran aja. Kayak kacamata khusus yang dipakai para penulis perjanjian baru waktu mereka baca ulang teks-teks perjanjian lama. Tapi, apapun pendekatannya, 2 kubu ini sepakat soal satu hal. Emang ada pola sejarah yang nunjuk kuat banget ke arah kehidupan Kristus. Oke, biar tier list kita adil dan gak asal tebak, kita punya 3 aturan main yang super ketat. Pertama, soal kepadatan. Seberapa banyak sih rentetan cerita mereka yang mirip? Kedua, bukti teks. Ada nggak bukti kuat dari tulisan Alkitabnya sendiri? Dan yang ketiga, ini penting banget, arah paralelnya. Apakah tokoh ini benar-benar sejajar secara sifat dan tindakan? Atau jangan-jangan malah kebalikannya? 3 kriteria ini benar-benar krusial ya, karena ini yang bakal bantu kita ngefilter mana yang emang fakta teks asli dan mana yang cuma sekedar cocok logi atau tambahan dari tradisi di kemudian hari. Oke, kita mulai dari yang paling bawah dulu ya, D tier. Dan tokoh pertama kita adalah Adam. Saya tahu kalian mungkin kaget dan mikir kok Adam ditaruh di paling bawah, padahal dia manusia pertama kan? Rasanya emang agak berlawanan sama intuisi teologis kita, tapi mari kita bedah buktinya. Jadi gini paradoksnya, kalau kalian cek surat Roma pasal 5 ayat 14, Adam ini sebenarnya satu-satunya tokoh di perjanjian lama yang secara eksplisit disebut sebagai typos atau tipe dalam perjanjian baru. Otoritas teksnya sih juara. Tapi, banyak sarjana mencatat kalau ini tuh jenis tipologi yang antitesis. Artinya, Adam menyambung ke Kristus justru lewat hal yang sebaliknya. Adam ngelakuin pemberontakan yang bawa maut buat umat manusia. Sementara Kristus ngelakuin hal yang 180 derajat beda. Ketaatannya bawa kehidupan. Nah, karena jalan ceritanya malah bertolak belakang, terpaksa deh Adam harus puas duduk di posisi D tier. Naik 1 tingkat ke C tier, kita ketemu sama sosok raja yang super misterius, Melkisedek. Nah, ini kasus yang unik banget. Bobot teologisnya tuh gede banget, tapi anehnya cerita sehari-harinya malah minim kemiripan. Coba kita intip kitab Ibrani pasal 7 ayat 3. Di situ Melkisedek digambarin tanpa awal hari maupun akhir hidup. Riset dari sarjana Eric F. Mason nunjukin kalau penulis Ibrani ini lagi pakai teknik retorika keren bernama argumentum et silentio. Jadi, dia bikin argumen justru dari apa yang nggak ditulis di Kejadian. Karena kitab Kejadian nggak pernah nyatet silsilah, kapan dia lahir atau kapan masinya, nah keheningan teks ini dipakai buat gambarin imamat Kristus yang kekal. Keren kan? Tapi ya gitu. Karena kita nyaris gak punya cerita dramatis dari keseharian dia yang bisa dijajarin sama kehidupan Yesus, kepadatan nasinya anjlok. Makanya dia masuk C tier. Lanjut, kita masuk ke B tier. Di kelas menengah ini ada 2 tokoh kelas berat yang sejarahnya luar biasa. Tapi sayangnya, peringkat tipologis mereka mandek gara-gara ada cacat karakter yang lumayan fatal. Atau ceritanya kurang lebar aja. Mari kita lihat. Tokoh pertama di B tier adalah Yunus.
Yunus ini spesial loh karena cuma dia figur yang secara langsung disebut sebagai paralel oleh Yesus sendiri di kitab Matius. 3 hari, 3 malam di dalam perut ikan itu kan jelas banget nunjuk ke peristiwa penyalipan dan kebangkitan. Terus kenapa dia cuma dibitir? Karena ya cuma bagian itu doang yang mirip. Kalau kita ngomongin karakter pribadinya, wah Yunus ini nabi yang suka ngebantah, kabur-kaburan dan gampang emosi. Sifatnya ini bertabrakan banget sama belas kasih dan kelembutan Kristus. Jadi bitir emang tempat yang paling pas buat dia. Temennya Yunus di bitir adalah sang raja besar, Daud. Riset dari Ahufaho ngeliatin pola yang gila banget di Mazmur-Mazmur Daud. Strukturnya selalu gerak dari tahta ilahi, turun ke lembah penderitaan, dihianatin, sampai akhirnya menang lagi. Ini lintasan mesianis yang super jelas. Tapi, lagi-lagi, Daud punya beban moral yang terlalu gelap buat kita lupain. Kejadian di 2 Samuel 11, di mana dia sengaja jatuh dalam dosa dan ngerencanain pembunuhan, itu benar-benar nabrak karakter Kristus yang tanpa dosa. Cacat moral yang mencolok inilah yang bikin Daud gagal naik pangkat dari B-tier. Sekarang kita naik ke kasta elit, A-tier. Di sini rentetan narasi dan temanya udah mulai rapet banget, bahkan sampai dijadiin fondasi kuat buat gereja mula-mula. Mari kita sambut 2 tokoh hebat di posisi ini. Tokoh pertama di A-tier adalah Ishak. Cerita di Gunung Moria ini punya rentetan kemiripan yang luar biasa presisi. Pakar perjanjian lama Peter J. Gentry nyatet betapa cepatnya paralel ini terjadi. Ishak mikul kayunya sendiri ke atas gunung persis kayak Yesus mikul salibnya. Mereka berdua sama-sama dapat gelar khusus anak tunggal yang dikasihi. Dan pas di titik paling genting, Tuhan langsung nyediain pengganti. Bener-bener merinding kan dengarnya? Tapi biar kita tetap objektif, sarjana Yahudi John D. Levinson ngingetin kalau dalam tradisi Yudaisme, teks ini sama sekali bukan ngomongin soal figur yang mati terus bangkit. Buat mereka, ini murni soal ujian iman Abraham yang radikal. Tokoh kedua yang nemenin Ishak di A-tier adalah nabi besar kita, Musa. Berdasarkan analisis Christoph Steinschke, Musa ini ngasih analogi struktural yang masif banget sebagai pembebas umat dan pemberi hukum. Janji soal seorang nabi seperti aku di kitab Ulangan bahkan dikutip sampai 2 kali di Perjanjian Baru dan langsung ditempelin ke Yesus. Paralel kehidupan Musa ini cakupannya luas banget, dari level kepemimpinan sampai pembebasan bangsa. Tapi dia tetap gak bisa nyentuh posisi puncak karena narasinya gak punya urutan spesifik soal kematian dan kebangkitan, yang mana itu adalah jantung utamanya kehidupan Kristus. Dan akhirnya, ini dia yang kita tunggu-tunggu, sang juara S-tier kita. Posisi tertinggi ini jatuh ke satu tokoh yang punya kemiripan naratif paling panjang, paling berurutan dan paling padat seantero Perjanjian Lama. Ada yang bisa tebak siapa? Yap, dia adalah Yusuf. Kepadatan sejarah Yusuf di kitab Kejadian itu benar-benar mind-blowing kalau disandingin sama perjalanan Kristus. Coba kita urutin pelan-pelan ya. Dia dikhianati dan dijual demi kepingan perak. Terus dipenjara karena fitnah. Pas di penjara, perhatiin deh, satu temannya selamat, satu lagi binasa. Mirip banget kan sama 2 penjahat di sebelah salib Yesus? Terus, dari posisi paling bawah itu, dia diangkat ke sebelah kanan penguasa Mesir. Dan endingnya, dia jadi penyelamat dunia dari kelaparan dan ngampunin orang-orang yang dulu ngekhianatin dia. Sarjana James M. Hamilton bahkan yakin banget kalau kisah Yusuf ini adalah rantai tipologis yang emang sengaja dirancang buat berpuncak pada Yesus. Tapi tunggu dulu, ada satu catatan penting yang nggak boleh kelewat. Kita harus jujur kalau gelar S-tier buat Yusuf ini murni gara-gara kepadatan ceritanya aja. Faktanya, nggak ada satupun ayat di Perjanjian Baru yang secara belak-belakan nyebut Yusuf sebagai tipe dari Yesus. Karena nggak ada bukti teks langsung ini, banyak penafsir konservatif yang milih buat nyebut kisah Yusuf cuma sebagai ilustrasi sejarah aja, bukan sebuah tipe yang resmi. Tapi secara urutan cerita, dia tetap juara 1. Jadi ini dia rekap akhir dari tier list tipologi kita hari ini. Yusuf bertengger di S-tier karena ceritanya yang super padat. A-tier diisi sama Musa dan Ishak. Terus ada Daud dan Yunus di B-tier yang sayangnya harus ketahan gara-gara cacat karakter. Melkisedek di C-tier, dan Adam yang lumayan ironis ya, ada di posisi buncit D-tier. Susunan ini ngebuktiin gimana kriteria ketat kita bisa ngehasilin hasil yang mungkin lumayan di luar ekspektasi awal kalian. Sebelum kita udahan, kita harus tetap main cantik dan objektif ya. Kita harus sadar kalau daftar ini bener-bener ngandelin kacamata tradisi penafsiran Kristen. Metode historis kritis yang lebih modern justru sering skeptis sama pencocokan pola kayak gini. Lagi pula, kita nggak boleh lupa kalau tokoh-tokoh besar ini punya makna sejarah dan keagamannya sendiri yang sangat dalam di tradisi Yahudi. Jadi, jangan sampai kita ngereduksi kehidupan tokoh-tokoh aslinya cuma sekedar jadi bayang-bayang masa depan doang ya.
mereka tetap punya konteks dan perjuangannya masing-masing. Nah, poin paling dapat dari bedah konsep kita hari ini adalah sebuah ironi yang tajam banget. Adam yang di backup sama teks secara kuat malah nyungsep di Ditir, sementara Yusuf yang gak dapat pengakuan eksplisit dari teks manapun malah sukses merajai Estir. Ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat dipikirin. Kalau disebut sebagai tipe dan mirip dengan tipe ternyata adalah dua hal yang sama sekali beda di literatur kuno, gimana ini mengubah cara kita waktu baca dan ngerenungin teks-teks sejarah? Bahan pikiran yang seru banget kan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video menarik berikutnya. Sampai jumpa!